Aduh, maksudnya gimana? Ya, jadi ketika teman-teman berusaha untuk menjadi orang baik, yuk mulai dari handphonenya. Ya, handphonenya tolong dihijrah dengan kata-kata yang baik. Karena surat At-Taubah sudah mengajak kita, kalau kita ingin hijrah, yuk hijrahnya dari handphone. Oke? Mulai dari handphone. Liburan sambil berdakwah, Kak, ke Manado, saudara-saudara yang muslim di sini. Masya Allah. Insya Allah, Kak, izin saya sampaikan, saya bukan tidak mau ke berbagai daerah, Kak. Sekali lagi banyak sekali yang mengajak saya, karena Masya Allah Ta'ala, saya punya aktivitas di sini yang mungkin hanya saya dan lingkungan yang tahu aktivitas saya di sini. Jadi banyak tawaran, misalnya mohon maaf sekali ke Brunei, ke Singapura, ke Malaysia, negara-negara tetangga, itu banyak, Kak. Tapi saya belum, Masya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah mampukan saya untuk ke daerah teman-teman semuanya. Kalau di daerah masih Bintaro, Jakarta itu sudah pernah. Masih sekitar-sekitarnya itu ya masih lah ya. Insya Allah ya, Kak, mudah-mudahan Allah mampukan saya, Allah kasih saya panjang umur, sehat walafiat, berkah, Allah ridhoi semuanya. Amin. Ya. Oke. Sekarang seperti biasa saya mengajak teman-teman membaca surat Al-Qur'an. Kita di sini sudah ngebahas mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Saya sudah mengajak itu semua, dan saat ini kita sudah sampai di surat Yunus. Ya, oke. Kita sudah sampai di surat Yunus. Walaupun cuma 5 ayat, satu hurufnya yang membaca dan mendengarkan Al-Quran, Allah titipkan 10 kebaikan. Nanti ketika Ramadan tiba, insya Allah kalau teman-teman membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mungkin bagi yang haid gitu ya, Allah kirimkan satu hurufnya 100 kebaikan. Masya Allah, Kak, 100 kebaikan. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Alif, lam, ra, ha, ya, mim. Ada berapa huruf? 18 huruf. Masya Allah, Kak. Satu hurufnya Allah kasih 100 kebaikan. Yuk kita berlomba-lomba. Datangnya Ramadan itu bulan yang suci. Tinggalkan rasa iri dengki, dendam, ya. Oke, sekarang kita ngebahas 5 ayat. Boleh nanti dengan sesi pertanyaan, kita membaca Al-Quran dulu, membiasakan diri dengan membaca Al-Quran walaupun cuma 5 ayat. Ketika teman-teman mendengarkan saya arti dari Al-Quran ini, teman-teman boleh mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau astagfirullahalazim, atau la ilaha illallah, atau sholawat. Karena zikir itu termasuk pahala zikir. Ya, ada di surah keempat di ayat 103, mengucap kalimat thayyibah. Oke? Sambil aktivitas boleh mengucap itu. Yuk kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di ayat ke-20 ya. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Allah bersama orang-orang yang menanti kebaikan. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad suatu bukti atau mukjizat dari Allah? Katakanlah, sesungguhnya segala yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegaiban hanya milik Allah. Seperti cerita surat Al-Kahfi ya, yang para pemudanya dikejar-kejar dan mereka bertanya ada berapa orang di dalam itu, hanya Allah yang maha mengetahui. Itulah kegaiban. Maka tunggulah siksa Allah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Jadi surat Yunus ini bercerita tentang dakwahnya Nabi Yunus, tapi tidak didengerin sama orang-orang kafir. Ya,
Jadi setelah dijelaskan perselisihan yang terjadi antar umat manusia, lalu kembali dijelaskan tentang tuntunan orang-orang musyrik. Karena surah Yunus ini sebelumnya adalah surat Taubah. Surat At-Taubah di situ banyak banget orang-orang musyrik, banyak banget orang-orang munafik. Ya. Yang menduakan Allah, yang percaya sama dukun, ya. Oke? Dan dia berkata katanya Nabi Muhammad itu katanya apa namanya tuh? Cuma ahli nujum gitu. Nah, dia orang-orang yang gak percaya sama Al-Quran. Agar Allah memberikan mukjizat yang kasat mata kepada Nabi Muhammad. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti, yakni mukjizat dari Tuhanmu? Kak, manusia Nabi Muhammad itu sama seperti kita, tapi dalam Al-Quran yang membedakan beliau, Masya Allah, yuha ilayya, kata Nabi di surat Al-Kahfi di akhir ayat. Yang membedakan beliau dapat mukjizat, dapat wahyu, berbeda dengan kita, ya. Nah, jadi kaum musyrik nggak percaya tentang itu semua. Kita lanjut. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra. Allah lebih cepat hisabnya, Kak. Lebih cepat balasannya. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Apabila kami memberikan sesuatu rahmat kepada manusia setelah bencana menimpa. Contoh, bencana menimpa manusia. Misalnya, teman-teman berusaha ngutang riba. Setelah itu bertanya kepada saya sampaikan, tutup ribamu, stop. Sholat taubat, lakukan amalan kebaikan untuk menggugurkan segala dosa-dosamu. Setelah semua tertutup hutang ribanya, tapi ya, karena lapar dan haus dan dia sholat taubatnya tidak benar-benar, mereka segera melakukan segala tipu daya untuk menentang ayat Al-Quran. Katakanlah, Allah kalau sudah turunkan rahmat, lalu kamu berbuat dosa lagi, apapun dosa itu, entah riba, entah maksiat, entah zina, tapi nggak sadar juga Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu sendiri. Kamu pikir kamu bertipu daya, kata Allah begitu. Padahal sebenarnya kamu sedang menipu dirimu sendiri, kata Allah. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah mencatat semua tipu daya ini. Ya, kita lanjut. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin Allah tayyibatin wa farihu biha ja'atuhum rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'awallahu mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tadi saya katakan, orang yang sudah dikasih rahmat, dia maksiat lagi, dia berbuat dosa lagi, hisab Allah sangat cepat, balasan Allah sangat cepat. Ini kan kisah-kisah kaumnya Nabi Yunus ya. Ketika mereka naik kapal, mereka berlayar. Allah menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurkan kapal itu membawa mereka dengan tiupan yang angin. Tapi mereka pikir, oh ini cuma bencana. Tapi sebenarnya itu adalah balasan Allah lebih cepat karena kamu tidak percaya atas apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya, contoh, orang-orang yang suka maksiat, nggak percaya untuk sholat, nggak percaya untuk melakukan apapun, mereka ngerasa dirinya, oh, saya masih dapat dikasih rizki kok, walaupun saya tidak sholat. Itu orang-orang yang tidak mau berpikir itu. Tapi nyatanya, ada yang seperti itu mengatakan mobilnya ketabrak. Jadi punya rizki itu gak bakalan berkah. Anaknya sakit, gak berhenti-berhenti, biaya rumah sakit terus. Karena yang dia peroleh adalah sesuatu yang istidraj, atau sesuatu yang haram. Gak pernah bisa punya tabungan. Ada duit nih, dapat nih,
dapat duit. Udah gampang hilangnya begitu aja. Itu artinya gak berkah hidupnya. Rizkinya pun gak berkah. Ya. Jadi balasan Allah itu lebih cepat dari apa yang kita ketahui. Ya Kak? Kita lanjut ayat berikutnya. Falamma anjahum, jadi intinya dia ini ketika dikasih naik di atas laut, pas di laut itu anginnya bergelombang. Dahsyat pokoknya. Karena mereka mengkhianati apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu pula dengan manusia, Kak. Kalau manusia mengkhianati apa yang dalam Al-Quran, contoh, disuruh sholat, dia tinggalkan. Disuruh puasa Ramadan, dia gak kerjakan. Santai aja. Dia gak tahu itu nanti rumah tangganya berantakan, berantem, marah-marah. Ada aja yang bikin kayak begitu. Ya karena perbuatannya sendiri. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tolong diingat kata ayat ini. Istri kamu, anak kamu, kerjaan kamu, harta kamu, rumah kamu, mobil kamu, mata'al hayatid dunya, cuma perhiasan yang lagi dititipin dari Allah. Kamu mampu gak menjaga amanat yang tadi saya sebutkan? Menjaga anakmu, menjaga istrimu, menjaga suamimu, menjaga rumah yang dititipkan, semua rizki yang aku titipkan kepadamu. Semua cuma mata'al hayatid dunya, cuma perhiasan dunia. Ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat zalim lagi. Allah udah selamatkan dengan rizki, Allah udah selamatkan dengan nafas. Dimanfaatkan gak nih nafas dengan baik? Dimanfaatkan gak rizki yang Allah titipkan kepada kita dengan baik? Seketika itu orang-orang musyrik itu dia zalim di bumi tanpa alasan yang benar, ya udah zalim aja. Wahai manusia, sesungguhnya bahaya kezalimanmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Maksiatmu di dunia, zinamu di dunia, yang akan membawa api neraka itu untuk dirimu sendiri. Umi, saya mau beli madu akasia buat suami. Nanti kita masukin keranjang kuning setelah edukasi, ya. Oke. Kemudian kata Allah, semua yang mati walaupun ada di dalam kuburan dikembalikan lagi semua ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang-orang yang kalau mau berpikir punya masalah sama suami yang tukang marah-marah lah, yang tukang selingkuh lah, lalu yang ditinggalkan Allah karena kamu marah. Misalnya, ya, pasanganmu selingkuh, lalu kamu gak mau sholat, kamu kesel. Yang bikin kesel kan manusia. Kembalikan semua masalah manusiamu kepada pencipta manusia itu sendiri. Itu maksudnya. Dengan cara perbaiki wudhu, perbaiki sholat, nanti hati kamu akan tenang. Kalau hati udah tenang, kepala bisa mikir. Ya, oke. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Allah kasih perumpamaan. Kalian tahu nggak itu air hujan? Air hujan. Allah kasih perumpamaan air yang jatuh dari langit. Berarti kan air hujan. Air hujan itu membawa rahmat, Kak. Bagi tumbuhan, bagi hewan. Tumbuhan itu kalau subur bisa dimakan sama kita. Hewan, dia sehat, susunya bisa buat kita. Terus dia masih juga musyrik, masih juga bilang datang ke dukun bahwa yang lebih pintar itu dukun. Allah al-alim, Allah lebih pandai.
Sampai Allah turunkan surat Ar-Rahman, Kak, buat manusia yang otaknya bebel. Dikasih tahu susah banget. Umi mau nanya, boleh Kak? Hatta idza akhadatal ardu zukhrufaha wa azzayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan Masya Allah, ya ini perumpamaan tadi air hujan, terus perumpamaan ada malam, ada siang, hasidan ka'allam, Masya Allah, Kak, lam tagda bil amsi kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah turunkan ayat ini, Kak, supaya kita berpikir. Allah udah ngasih nafas sekian detik dalam 1 menit. Allah udah ngasih kita rizki. Allah udah ngasih kita rumah. Allah udah ngasih kita kerjaan. Terus kapan kita bersyukurnya sama Allah? Allah udah kasih perumpamaan semuanya. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan mengirimkan hidayah kepada orang-orang yang kalau diajak kebaikan segera dia lakukan. Itu akan cepat dapat hidayahnya tuh, ke jalan yang lurus. Allah akan manggil orang itu ila daris salam. What the meaning of daris salam? Surga, Kak. Ya, surga. Oke, sudah 5 ayat. Sadaqallahul azim. InsyaAllah next kita lanjut lagi. Kita ngebahas 5 ayat. Kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertanyaan setelah sholat duha ya. Terima kasih Mi, pencerahannya sehat terus Umi, amin. Jangan berhenti untuk mengingatkan Umi, Masya Allah. Terima kasih kembali, Kak. Saya duduk di sini sebagai self reminder, sebagai pengingat diri saya. Jika teman-teman suka, insya Allah Allah ridhoi. Kalau teman-teman ternyata suka dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah Allah ridhoi itu semua. Allah berkahi berarti, ya. Terima kasihnya sama Allah. Allah sudah titipkan mulut saya, Allah titipkan nafas saya, Allah titipkan mata saya, Allah titipkan semuanya buat kita semua, ya. Saya cuma sebagai menyampaikan saja dan sebagai pengingat diri saya. Oke? Yuk, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Tolong kalau berdoa angkat tangannya ya. Jangan tangannya di bawah, angkat tangan, kita minta sama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina. Ya Allah, maafkanlah agama Islam. Wa afiyatan fi dunyana. Ya Allah, maafkanlah atas dunia kami. Wa ahlina dan keluarga kami. Wa malina dan harta yang kau titipkan kepada kami. Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami.
wa amin rawatina, karena hanya Engkau sebaik-baiknya penjagaan ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah selamatkanlah agama Islam, wa afiatan fil jasad, sehatkanlah jasmani kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, turunkan taubat sebelum ajal menjemput, wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunan kepada kami ya Allah ketika kami terbujur kaku karena kematian, wan najata minan nar wal afwa indal hisab, jauhkan kami dari api neraka ya Allah dan ringankan hisab kami ya Allah. Kami bisa menerima hisab itu dari tangan kanan, jangan dari belakang punggung atau dari tangan kiri ya Rabb. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami titipkan kepadamu anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahrushum bi'ainika allati la tanam, jagalah mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waknufhum biruknika alladzi la yuram, dan lindungilah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang kokoh. Wahfazhum bi'izzaka alladzi la yudam, dan jagalah mereka ya Allah dengan kemuliaanmu yang abadi. Waqla'hum bil laili wan nahar, dan lindungilah mereka ya Allah di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum, berilah mereka petunjuk dan bimbinglah mereka ya Allah ke jalan yang benar. Wa aghnihim wa as'idhim, cukupkanlah mereka ya Allah dan bahagiakanlah mereka. Wa afihim wa'fu anhum, berilah mereka kesehatan ya Allah dan maafkan atas segala kesalahan mereka. Warzuqhum husnal khisal, karuniakan kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya yang mengucap salam ketika saya membahas Al-Quran. Sekali lagi saya ingatkan bagi follower yang baru, saya duduk di sini sebagai self reminder. Jika ketika saya membacakan Al-Quran, saya minta tolong sama teman-teman biasakan di room saya ketik yang banyak tentang istighfar kah, tentang sholawat kah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Agar apa? Agar kita semua terbiasa ketika sakaratul maut itu tiba, kita terbiasa dengan ucapan itu. Ya, oke. Sekali lagi, kalau di video TikTok saya tidak ada wajah saya, itu bukan karena saya tidak mau dilihatkan wajahnya, tapi sejujurnya iya, saya khawatir karena sosial media itu sangat rentan saat ini. Dan saya duduk di sini tuh bukan untuk tenar. Ketika saya live streaming ada wajah saya pun berusaha untuk menjaga wudhu saya, karena saya ingin perkataan dan perbuatan itu sesuai apa yang saya sampaikan. Karena dengan berwudu itu Allah titipkan cahaya perilaku yang baik, Kak. Dan ketika saya munculkan wajah saya di live streaming, sekali lagi bukan untuk tenar, tapi karena saya kena pelanggaran kalau nggak ada wajah saya pernah coba itu. Ya, saya langsung kena pelanggaran dan saya nggak bisa menyampaikan sesuatu apa yang mau saya sampaikan. Begitu ya. Oke, kalau teman-teman mau share silahkan, teman-teman mau simpan video saya silahkan, tapi wajah saya boleh teman-teman ganti dengan video teman-teman yang teman-teman punya. Begitu ya. Oke. Kita sudah bahas surat dari Al-Fatihah sampai dengan surat Yunus. Masya Allah, Kak. Kak, bulan Ramadan itu bulan berkah. Kita banyakin pahala. Kenapa? Karena dalam 11 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita punya banyak dosa, kita punya banyak salah. Yuk kita isi dengan baca Al-Quran, kita isi dengan sholat sunnah,
Karena ketika timbangan kita, hisab kita kelak lebih condong kepada yang baik, insya Allah akan mengurangi siksa kubur, Kak. Ya, teman-teman membaca Al-Quran, satu hurufnya Allah kasih 100 kebaikan. Ketika kita sholat tarawih, kita berpuasa di siang hari, maka sempurnalah Ramadan kita. Kalau sholat di siang hari, puasa di siang hari, malamnya tidak sholat tarawih, tidak sempurna Ramadan kita. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah di ayat 187 dalilnya mengatakan, sempurnalah bagi orang-orang yang berpuasa di siang hari dan malamnya melaksanakan tarawih. Dan tarawih itu dipertanyakan, Kak, sama Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, Ramadan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, selesai kalian sholat tarawih, misalnya 2 rakaat salam kanan kiri, apa yang dibaca doa oleh imam, aminkan. Kalau doanya saat ini teman-teman gak hafal, masuk di akun saya, udah saya buatkan di nomor 5 videonya. 1, 2, 3, 4, 5 video TikToknya udah saya buatkan. Ketika doa itu dibacakan, ini adalah doa yang mahal. Teman-teman boleh screenshot, di sini ada video TikTok saya itu pakai bahasa Latin pun ada. Tarawih di rumah mungkin punya anak boleh. Atau mungkin sakit pengen tarawihnya di rumah boleh. Seketika itu doa itu, Kak, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, semua dosa kita. Tapi doanya dengan tulus, sholat tarawihnya dengan tulus. Kalau perlu sambil ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 11 bulan. Umi udah saya SS doanya. Alhamdulillah. Niat sholat tarawih di rumah boleh? Boleh, Kak. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ada 4 yang tidak akan Allah ampuni dosanya. Kalau masih ada durhaka kepada orang tua dan orang tua sudah meninggal, sedekahkan atas nama orang tua sambil berkata, Astagfirullahalazim, ya Allah, saya minta maaf kalau saya punya salah terhadap orang tua saya. Yang kedua, ya Allah, saya minta maaf kalau saya punya salah terhadap seluruh organ tubuh saya. Ya Allah, saya minta maaf kalau seandainya saya punya salah terhadap anak saya. Ya Allah, saya minta maaf kalau seandainya saya punya salah terhadap siapapun. Doanya dibaca setiap hari. Videonya itu ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, orang-orang yang tidak dimaafkan dosanya itu di nomor 4 videonya. Video di nomor 5 pasti teman-teman hafal, Allahumma innaka afuwun. Yang itu doanya. Ya, itu doa mahal itu. Itu karena pertanyaan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, Kak. Maka itu doanya yang Nabi Muhammad sampaikan ketika kita tarawih. Maka sempurna orang-orang yang puasa Ramadan di siang hari dan malamnya itu tarawih. Dalilnya langsung dari Al-Quran di surat Al-Baqarah di ayat 187 di bagian tengah. Tsumma atimus siyam ilal lail. Gitu ya. Begini, bagi perempuan, sholat tarawih itu memang sholat itu sebaiknya memang di rumah. Bahkan di rumah, di dalam kamar. Akan tetapi 187 surat Al-Baqarah di ayat 187 itu kan tentang orang-orang yang berpuasa tapi punya langgaran gitu. Suami istri, tentang suami istri yang berjima di siang hari. Tapi dalilnya itu di bagian tengahnya, tsumma atimus siyam ilal lail. Khusus untuk orang-orang yang Ramadan, menyempurnakan Ramadannya dengan cara sholat tarawih 187. Ya. Oke.
Kalau untuk doanya ada di video TikTok saya. Gimana lihat videonya, Mi? Nih lihat nih. Ada nama saya di sini. Zia Fauzia ada. Kakak klik. Lalu di bawah foto profil saya banyak video tentang saya sampaikan Al-Quran. Banyak, itu video semua tentang Al-Quran. Sebagian besar, insya Allah. Ya. Nah, teman-teman boleh kepoin akun saya. Gitu ya. Sholat tarawih di rumah boleh. Tapi lebih baik kita ke masjid. Karena sekarang kan di masjid pun ada apa sih namanya? Kalau di masjid saya tenang, Kak. Di masjid saya tenang banget. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu ada penghijab, ada hijab. Ada hijab. Ya. Yang tidak diperbolehkan ke masjid perempuan itu karena terlalu banyak, misalnya niatnya ada yang pamer mukena, ada yang pamer sejadah, ada yang pamer Al-Quran. Khawatirnya menggugurkan niat ibadah kita. Kalau niatnya baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, insya Allah, Kak, semua baik-baik aja. Nggak ada masalah buat ria itu. Ya, oke. Nah, jadi kalau teman-teman tarawih semua karena Allah, aku itu, Mi, jangan ya. Jangan tarawih niatnya untuk pamer. Karena bulan Ramadan itu belum tentu datang lagi kepada nafas kita. Tapi kita berdoa minta sama Allah supaya kita sampai lagi di Ramadan berikutnya. Allahu a'lam. Karena hanya Allah yang tahu. Ya. Oke, mulai dari sekarang nih, ya, insya Allah kalau puasanya di hari Kamis, siapin tuh baju buat Ramadan yang bersih, buat sholat, siapin 30 baju khusus buat sholat. Misalnya daster tangan panjang, mukenanya kalau punya 2, cuci kering seminggu sekali, ganti, jangan yang bau. Kalau ada parfum yang buat sholat, boleh, silahkan pakai parfum sholat, ya, yang halal. Intinya, innallaha jamilun, Allah itu indah, wa yuhibbul jamal, dan mencintai yang indah. Kan kalau indah enak dipandang. Ini udah mau kena bau, gimana mau khusyuk sholatnya? Ya, oke. Yang mau sholat duha di jam 8, 9, 10 itu boleh. Karena orang-orang yang sholat duha di jam 8, 9, 10 itu pahalanya pengganti zikir seluruh tubuh. Dan untuk terhindar dari musibah umum, banjir lah, kecelakaan lah. Kalau tarawihnya di rumah, boleh, doanya ambil doanya di video TikTok saya. Tarawih di rumah boleh. Misalnya punya anak masih kecil-kecil atau sakit, itu nggak apa-apa, gitu ya. Amalan apa di bulan Ramadan, Kak? Bulan Ramadan itu kan bulan yang dititipin sama Allah nih, dalam 12 bulan 1 tahun. 1 bulan doang kita dititipin. Bisa merasakan rasa laparnya orang-orang yang tidak mampu. Itu akan membuat tubuh kita sehat. Yang tadinya makan mulu selama 12 bulan, 1 bulan full kita disuruh puasa. Jantung yang sering berdetak, ya, lambung yang sering ngegiling makanan, ususnya nggak beres, Allah kasih sehat. Kalau di dalam tubuh udah sehat, otomatis kepala bisa mikir indah. Mi, bagaimana ngasih tahu istri yang mau kenanya bau, Mi? Masya Allah. Kalau mau kenanya bau istrinya, suami tidak bersalah, cuciin suaminya. Oke, kalau dia tanya, supaya kamu sholatnya indah, supaya tidak tersinggung dianya, dicuciin, ya. Oke, nanti sholat itu bisa khusyuk kalau bersih. Kita kalau udah prepare buat datangnya Ramadan, Kak, ngaji baca Al-Quran aja di bulan Ramadan, pahalanya 1 huruf 100 kebaikan. Yang membatalkan puasa kita hindari. Supaya tidak tersinggung, Kakak cuciin aja.
Bilang aja sekalian saya pengen olahraga tangan. Kok kamu yang nyuci ayah? Gak apa-apa, saya mau olahraga tangan. Begitu. Ya, oke? Nanti dia mikir, oh iya ya, bukan aku gak diganti-ganti gitu. Kalau sholat duha di jam 6 gimana, Mi? Sholat duha di awal waktu atau syuruk itu 1,5 jam setelah sholat fardu subuh. Kakak hitung aja sendiri di daerah kalian subuhnya jam berapa. 1,5 jam setelah fardu subuh itu sholat duha di awal waktu. Bisa jadi 5:30 kalau di daerah Jabodetabek. Ya, oke. Sebentar, Kak. Kak, hukum mencabut uban dosa nggak? Dia makruh, Kak. Makruh. Bukan haram yang langsung berdosa besar, itu bukan. Tapi makruh. Makruh itu artinya dibenci, tidak disukai. Berarti kan kita menyakiti bagian kepala. Gitu ya. Oke? Nah, kan kita kalau dicabut sakit. Nah gini, yang membatalkan puasa, misalnya teman-teman nyicipin makanan, masakan, masuk nih ke dalam lubang mulut. Masuk. Segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang dalam tubuh kita seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu membatalkan puasa. Tapi tolong pahami ini dulu. Ketika teman-teman mencicipi makanan, lidah ini alat perasa. Ya. Ketika teman-teman mencicipi makanan, itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi makruh, tidak disukai sama Allah. Kita kan pengen disukai puasanya. Kenapa tidak disukai jatuhnya makruh? Kalau lidah alat perasa, dia kan ada aliran air. Segala sesuatu yang masuk ke lidah pasti dia cair. Cair. Nanti masuk ke dalam rongga di sini, itu membatalkan puasa. Kalau dicicipi lalu kakak lepeh, kita nggak tahu dia ngalir nggak ke dalam. Kan yang tahu ngalir atau nggak cuma Allah. Itulah kegoiban. Sebaiknya hindari. Sebaiknya hindari kalau memang itu ragu. Oke? Umi, kalau suami nggak mau lepas dari hutang riba, apakah boleh kita lepas dia? Karena udah lelah ngajak kebenaran, masukin suaminya keranjang kuning etalase nomor 1. Masukin suaminya keranjang kuning etalase nomor 1. Sematkan, jangan lupa ada foto kanan, kiri, belakang, depan. Tahu riba, Kak? Riba itu Allah perangi dengan caranya Allah. Bagaikan dia berzinah dengan orang tua kandungnya. Itu riba. Gak bakalan berkah hidupnya. Rumah tangga marah-marah mulu, anaknya nanti jadi maksiat, berantem aja kerjanya. Karena yang dimakan itu dari yang haram. Kalau pengen gak puyeng, jadi apa adanya aja. Makan nasi sama tempe, alhamdulillah, syukuri. Karena memang Allah titipkan rezeki itu buat kita segitu. Allah tahu kalau dikasih banyak nih orang boros. Ya kah? Sesuatu yang berhubungan dengan bunga, udah riba, gak usah mikir panjang. Riba. Bunga. Kita gak kerja kok dapat duit lebih, itu namanya bunga. Ya. Entah kecelakaan, entah anaknya sakit gak ada uang, atau anaknya sakit punya uang, habis uangnya buat bayar anak terus. Gak berkah hidupnya. Bayar fidyah boleh gak ganti kode puasa, Mi? Fidyah adalah denda yang ketika teman-teman puasa Ramadan, ya,
1 tahun 2024 nggak diganti. Udah Ramadan lagi 2025 nggak diganti juga. 2026 udah Ramadan juga nggak diganti juga. Yang pertama dosa. Karena melalaikan semua yang wajib. Masih untung kamu masih dikasih nafas dan bisa bertanya. Yang harus dilakukan adalah qada Ramadan wajib diganti, itu satu. Kalau sudah lewat bertahun-tahun, wajib bayar fidyah. Bagaimana cara bayar fidyah? To'amun, makanan, miskinun, kepada fakir dan miskin. Bukan duit, tapi makanan yang dianjurkan. Yang kita makan pagi, siang, sore, contoh 60.000. Pagi 20.000, siang 20.000, sore 20.000. Bikin nasi bungkus seharga 60.000 untuk 1 orang. Berarti 3 bungkus untuk 1 orang. Kalau kakak mau beli beras 60.000, harus ada lauk pauknya, bukan sekedar beras. Umi, kalau yang ambil mobil dari dealer, nanti dipanggil, diteriakin, ambil mobil dari dealer, berarti ntar jangan suka ngambil mobil dari dealer, ntar diteriakin. Kak, beli mobil dari dealer, bukan ngambil mobil dari dealer. Beli mobil dari dealer. Kalau ngambil dari teriakin, bagaimana? Utang meren. Allahu Akbar. Saya sakit kanker, Mi, lagi kemo tahun ini. Mungkin bolong-bolong puasanya qada setelah sembuh tanpa fidyah. Kak, mudah-mudahan kakak bisa qadanya tanpa fidyah di tahun ini. Misalnya kakak puasanya bolong-bolong, mudah-mudahan di tahun ini kakak bisa gantinya pelan-pelan, gitu ya. Bisa baik, Mi. Alhamdulillah saya baik-baik aja, Kak. Intinya gini ya. Kalau tadi ibu bertanya, boleh gak sih saya tinggalin itu suami saya yang tukang riba? Jangan main tinggalin aja, Bu. Bisa jadi Allah titipkan ibu buat suami ibu yang begitu modelannya. Terus ibu sabar untuk terus mendoakannya, tapi ibu cari kerja dengan asupan makan dari yang halal aja. Jangan ambil dari yang haram. Sambil ibu tahajud, sambil ibu istikharah, nanti Allah akan kasih solusinya. Karena solusi dari saya belum tentu baik, tapi kalau saya sampaikan solusinya dari Al-Quran, itu pasti datangnya dari Allah. Oke? Kalau seandainya ibu sudah capek ngajak dia kebenaran, dia nggak mau, bisa jadi itu adalah tabiat yang buruk. Boleh nggak kita meninggalkannya? Setelah ibu tahajud, setelah ibu istikharah, ibu datang ke 6 wali. Ayah ibu, kakek ibu, om ibu, apalah pokoknya yang berhubungan dengan ibu, adiknya ibu yang berhubungan dengan laki-laki. Sampaikan kepada 6 wali itu bahwa saya tidak sanggup untuk melanjutkan kepada suami saya yang selalu melakukan riba. Bisa jadi dia akan turun hidayah ketika kakak meninggalkan dia. Begitu. Daripada kakak ribut terus karena dia sudah diajak kebenaran gak mau, jangan lupa tahajud dulu. Bisa jadi nanti akan ada petunjuk. Ya. Oke. Mi, kalau kita pinjam uang di Banka untuk beli rumah, gimana hukumnya? Saya sampaikan, orang-orang yang mau pinjam uang di Banka, tolong yang syariah. Walaupun agak mehong sedikit, tapi hukum peminjamannya dia nyata dan real sesuai akad di awal. Berbeda dengan akad yang konven. Sekali lagi saya sampaikan, saya bukan tidak ingin membahas ini semua, karena saya kena pelanggaran, Kak. Kalau kena pelanggaran saya nggak bisa, ya. Mi, bayar fidyah bukannya 1 liter 1 hari 1 kilo. Apa yang kita makan?
Kakak makannya berapa? Kan saya nggak tahu. Misalnya kakak makan 1 hari 1 liter, kan kita nggak mungkin makannya cuma beras doang. Beras itu harus kita jadikan nasi. Kan makanan yang diberikan. Nggak mungkin kita cuma ngasih beras aja, tapi harus ada lauk pauknya. Misalnya kakak beli 1/2 liter, kakak beliin lauknya, misalnya ada ikannya, ada telurnya, ada sardennya misalnya. Ada sardennya misalnya. Saya nggak mau ngebahas, langsung muncul di layar saya tuh. Maafin saya ya. Saya nggak tahu kalau saya ngebahas ini saya pasti kena pelanggaran, kena peringatan saya, Kak. Suami sholatnya bolong-bolong. Kalau diingetin marah-marah. Gimana itu nih? Bentar, Kak. Bentar dulu ya. Bentar aja. Bentar ya, Kak. Bentar dulu. Kalau suami diingetin marah-marah, ayah sholat, misalnya gitu ya. Ini gak jualan madu, ntar saya masukin keranjang kuningnya. Mau masukin keranjang kuning sambil ngobrol, ntar saya kena pelanggaran kalau salah ngomong. Kalau udah masuk keranjang kuning itu, Kak, dia gak bisa asal ngomong. Saya kena pelanggaran nanti. Soalnya algoritma TikTok itu kita gak ngerti ya gimana caranya. Gini, kalau ada orang yang minjem dari aplikasi online, paham ya, dia akan terus lagi dan lagi, karena itu adalah hukum alam bagi orang-orang yang berhutang seperti itu. Rasa haus kekurangan terus. Alasannya buat menutupi kekurangan. Tapi coba kamu sholat, kamu minta sama Allah, pasti Allah akan kasih solusi. Tadi yang mana pertanyaannya? Tadi pertanyaannya waktu saya berdiri apa tadi? Yang mana itu tadi? Udah hilang pertanyaannya ya. Habis sholat tahajud, kakak mau witir langsung silahkan. Atau nanti, Kak, nanti pas habis sholat tahajud, kakak mau witirnya setelah kakak bangun dari tidur pas sahur, itu boleh. Karena tahajud itu lebih indah kita tidur dulu, ya. Yang menyusui bayar fidyah apa ganti puasa? Kak, melahirkan, menyusui, nifas, kalau misalnya khawatir atas diri dan janinnya, ada banyak kriteria. Jadi intinya tetap diganti puasanya kalau kamu sudah dalam keadaan normal. Artinya udah sehat, udah gak menyusui, atau sudah mampu untuk berpuasa, silakan diganti puasa Ramadannya. Karena puasa Ramadan itu sifatnya wajib. Oke? Oh, yang tadi ya. Oke, bentar. Nah, kalau kakak mau bayar fidyah itu adalah kalau sudah lewat dari tahunan begitu. Begitu ya. Kak, kalau kumur-kumur dalam berwudu berarti makruh juga ya. Saya sudah nyampaikan di live streaming sebelum hari ini, kalau wudu jangan pakai es teh manis. Kalau wudu kepalanya nunduk. Kalau kalau kumur kan otomatis dikeluarin kan? Kumur nggak nyampe ke kerongkongan, nunduk kepalanya. Atau kalau kakak mau ambil air, kakak cukup colekin aja, dibasuh. Begitu. Oke? Kalau kumur airnya itu kan nggak ada rasa, tapi kalau kita nunduk dia akan jatuh dengan sendirinya. Paham ya? Nah, kumur itu sunnah. Tapi tolong perhatikan baik-baik, kepalanya ditundukin kalau kita kumur. Jangan kumur begini khawatirnya dia masuk ke kerongkongan. Ya, Kak? Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi teman-teman bisa pahami sendiri itu. Oke. Suami kalau diingetin sholat marah, Mi, belum dilanjutin yang tadi. Oh, ayah sholat, kayak ustazah aja kamu nyuruh saya sholat mulu. Ayah, ayo sholat jamaah, tar dulu tanggung. Ayah sholat yuk. Sampai tuh istri capek. Jangan ngomel juga, Bu. Jangan ngomel. Kalau ibu ngomelin suami, berarti ibu lagi perang sama jin. Karena tubuhnya itu suami ibu.
tapi ucapannya, tingkahnya, jin yang mengatasnamakan manusia supaya rumah tangga berantem. Ya, hari ini masih boleh puasa sunat nggak? Kalau orang yang terbiasa berpuasa sunnah sebelum Sya'ban, dia biasa puasa sunnah, kakak boleh puasa hari ini. Tapi kalau tidak terbiasa puasa sunnah, H-1, H-2 sudah tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena sudah mendekati bulan Ramadan. Terus suaminya marah-marah nih, kamu dari tadi ngomelin saya aja. Emang kamu pikir saya nggak sholat? Ntar juga saya sholat. Ngomel-ngomel aja. Dikasih tahu mintanya tempe, dikasih jengkol minta pete. Nah, kalau suami udah marah-marah, Bu, ibu diam ya, ibu duduk. Kalau perlu ibu langsung ngambil air wudhu, karena wudhu itu bisa meringankan emosi. Oke? Tapi ibu juga jangan marah-marah terus. Kalau perlu bacakan surat Al-Fatihah, baca ayat kursi kalau suami lagi marah-marah. Tapi baca ayat kursinya jangan di mukanya suami. Suami lagi marah-marah, ibu langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Tambah marah dia. Berasa diruqyah ntar dia. Ya. Jadi bacanya di dalam hati, jangan di mukanya suami. Ntar dia nanya, siapa yang ngajarin kamu kalau saya lagi marah kamu bacain saya ayat kursi di muka saya? Langsung kamu sebut nama saya. Masuklah dia di akun saya. Kalau dia udah masuk di akun saya, langsung saya sematkan. Saya masukin keranjang kuning, saya sematkan orang itu. Ini kalau misal bayar utang puasa yang bertahun-tahun, bayar fidyahnya berapa lama? Selama kamu meninggalkan puasa Ramadan aja. Ini apa hikmahnya sholat tapi gak zikir dan doa? Karena sudah lelah berharap. Allahu Akbar. Kakak lelah berharap. Saya tanya, Allah lelah gak ngasih kakak nafas? Allah lelah gak ngasih kakak nafas? Yuk kita banyakin istighfar lagi. Manfaat abis tahajud, kakak istighfar, Allah akan titipkan rasa sabar yang lebih. Abis sholat gak zikir, Allahu Akbar. Zikir itu mengingat Allah. Siapa yang sering mengingat Allah, maka Allah akan ingat orang itu. Kalau kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu. Coba istighfar, sholat taubat yang benar. Karena Allah, misalnya gini, kamu berharap sama Allah, tapi harapanmu itu harapan yang menimbulkan sesuatu yang Allah tuh tahu hati kamu tuh kayak mana. Ya, sholat taubat ya kak, bunda. Kalau istri suka berkata kasar sama suami, sering mukul suami, apa yang harus suami lakukan? Masukin istrinya keranjang kuning etalase nomor 3. Kalau istri suka marah-marah, suka mukul suami, masukin dia keranjang kuning etalase nomor 3. Tapi tolong diingat ya Pak, tidak mungkin seorang istri tiba-tiba mukul suaminya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang istri tiba-tiba marah-marah. Tidak mungkin seorang istri tiba-tiba mukul suaminya. Tolong introspeksi diri selaku suami. Apakah sudah benar memberikan nafkah lahir dan batinnya sehingga dia tidak marah-marah? Istri itu bukan matre, tapi dia butuh koyo yang warnanya pink sama biru. Kalau dia sudah dikasih koyo warna pink sama biru, biar kata dia lagi marah-marah, itu reda tuh. Karena dia berpikir suaminya itu perhatian sama dia. Dia kalau udah dapat koyo warna pink, ember aja bisa dia jadiin lagu. Tumpah semue duit bapake, tumne najane kya minta sekale. Nah,
Minta sekali lagi dia nanti. Setelah itu Pak, nanti dia bakalan ngasih apa yang Bapak minta. Bapak mau minta gaya helikopter, dikasih nanti sama dia. Karena dia sudah ngerasa diperhatikan. Nanti Bapak mau minta gaya helikopter, mau gaya apa lagi Bu? Ibu punya gaya apa Bu? Hah, jungkir balik, diberi Pak. Benar nggak Bu? Kak, tadi sudah dijelaskan di surat Yunus. Mata'un hayat, dunia ini cuma perhiasan. Perhiasan dunia. Ya. Seorang anak perempuan memandikan ayahnya yang sedang sakit. Kalau anak kandung boleh, nggak apa-apa. Ya, karena dulu waktu kamu kecil pun kamu dimandikan. Kamu bismillah niat karena Allah aja. Boleh, ya. Oke? Permisi, saya excuse sama ayahnya. Ayah, permisi ya, saya mau mandiin ayah misalnya. Umi malas banget minta maaf sama suami. Soalnya suami udah pensiun, gak ngasih-ngasih duit. Hai, bahaya kali follower saya ini. Ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang ditendang. Ini follower siapa ini? Kalau yang begini bukan follower saya ini. Bun, malas minta maaf sama suami. Soalnya suami udah pensiun, gak ngasih-ngasih duit. Jangan begini mikirnya Bu. Kak, waktu dia punya duit, kakak udah bahagia. Ya Allah ya Rob. Walaupun udah pensiun, makanya nih sebelum yang pensiun nih, yang masih ada duitnya, tabungin. Jangan boros-boros. Giliran suaminya udah kagak punya duit, mau dibuang. Males sama suami. Ingat gak waktu awal-awal pernikahan? Saya terima nikahnya A bin B, dan wali berkata sah. Kak, saya terima pensiunnya, saya terima gak punya duitnya, saya terima buluknya, saya terima jeleknya. Masya Allah. Kalau kakak bersyukur atas semua yang sudah dikasih Kak, Allah akan turunkan rahmat dan berkah yang luar biasa. Ya, Allah gak minta banyak, Allah cuma minta sabar ya Kak. Sambil kakak makanya nih perempuan, ya, pinter-pinter dikit naruh duit. Jangan ngelihat ini mau dibeli, ngelihat itu mau dibeli. Giliran suami kagak punya duit, istighfar Kak, sholat taubat, minta maaf sama Allah. Bulan Ramadan gak akan dimaafkan dosanya kalau masih punya dendam sama suami, sama istri. Kalau suami tidur misah ranjang terus gimana Zah? Suami tidurnya misah ranjang mulu. Saya positive thinking dulu nih Kak. Saya positive thinking. Bisa jadi yang satu pengennya kipas angin, yang satu pengennya gak pakai kipas angin. Kalau kakak tidur misah berarti kakak anak kos-kosan. Kakak anak kos-kosan apa bukan? Katanya mau dapat mawadah. Kalau mau dapat mawadah, mau marahan sekalipun, tidur udah satu ranjang. Ntar kesenggol dikit juga jadi aman. Ya, nggak boleh Kak, nggak dapat mawadahnya, nggak dapat nanti. Betul Zah, saya juga tidurnya misah. Ini anak-anak kosan apa anak-anak rumah tangga ini? Jangan ya, setan nanti datang. Suami saya di kamar ngelihat HP istri saya di kamar, saya ngelihat HP cari yang ganteng, nyari yang cantik. Udah maksiat mata, maksiat hati, ada desire, ada hasrat.
Ya, oke. Susah Zah kalau finansial kacau. Kata surat At-Taubah, jangan terlalu cinta sama urusan harta. Jangan terlalu cinta sama urusan suami, istri, dunia, anak. Karena ketika Allah turunkan ujian, maka kamu akan sengsara hidupmu. Kita boleh cinta sama harta, tapi jangan berlebihan atau melampaui batas. Kita bisa cari, Kak, perempuan walaupun tua, suami gak menghasilkan, pensiun gak ada duitnya, makanya uang pensiun dimanfaatkan, Kak. Uang pensiun manfaatkan dengan punya usaha, Kak. Ya. Ya Mi, kayak saya sengsara tuh. Ya, sengsara kalau terlalu cinta sama urusan dunia. Al-Quran loh yang ngingetin, yang sedang-sedang saja. Begitu. Dia tidak punya duit, Mak. Dia tidak ganteng, Mak. Intinya, kalau memang kakak cinta sama pasangan karena Allah, saat ini di dunia diuji, kita berakit-rakit dahulu, Kak. Berenang-renangnya nanti. Bersakit-sakit dahulu. Allah sedang titipkan surga buat orang-orang yang sabar. Ya. Tapi suami gak mau deket-deket, Mi, tidurnya sama saya. Kalau dia gak mau deket-deket, tanya alasannya kenapa. Abis istri saya katanya suka ngorok, suami saya suka ngorok. Bu, ngorok itu nada yang paling indah. Di akhirat nanti kita gak nemu suara ngorok. Jadi kalau ada suami, ada istri yang tidurnya ngorok, nada yang paling indah itu suara ngorok. Saya ngap nih tidur sama suami. Kakak saya ketawa. Saya ngap tidur sama suami. Emang diapain sampai ngap? Allahu Akbar, ada aja nih ke follower saya ya. Kak, kalau seandainya suaminya ngorok, kan saya udah bilang tadi waktu awal nikah, saya terima nikahnya. Habis kalau suami ngorok, Mi, suka nada bukan do re mi, nadanya ngerok. Wow. Begitu nadanya, Bun. Begitu kan nadanya. Ya Allah, kayak kita mau ditelan gitu. Astagfirullahaladzim. Rekam. Terus kirim ke WA-nya suami. Nih kamu nih kalau tidur. Ngerok aja kerjanya. Ya Allah ya Rob. Pak, Bu, itulah indahnya dunia. Ya, saling mengisi, ya. Ada lagi yang komen, ya Allah, kalau suami ngorok kayak lagi nonton film horor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Kalau dibilangin dia suka marah-marah, Kak, kalau dia marah-marah langsung peluk. Aku tetap cinta kok, bilang begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, kalau dia marah-marah langsung peluk. Laki-laki juga butuh pelukan. Jadi kalau seandainya dia marah-marah gara-gara kakak ngasih rekamannya, ya udah, ya. Kalau dia ngorok, cium kah pipinya, peluk kah, gitu ya. Ngeri, Mi, udah tua. Emang umurnya berapa, Bun? Ngeri udah tua. Ya Allah ya Rabb. Saya udah bilang di surga nggak ada suara ngorok. Di sini kita lagi berakit-rakit dahulu, ya. Kita lagi berakit-rakit dahulu dengan kesabaran, suara nada bukan do re mi, suara ngerok. Suara ngoroknya suami, suara ngerok. Berakit-rakit dahulu, ya.
Insya Allah nanti di surga, kata surat Al-Waqiah, tidak ada lagi suara-suara yang membuat kita sakit hati atau suara-suara kita bising. Kata Allah, sabar ya. Oke? Kalau suami ngorok, tampar pakai centong mie, Allah. Ya Allah, langsung talak tilu itu mah. Jangan Kak, jangan digetok pakai centong. Ya. Lakban, nggak bisa napas, ntar mati nggak ada yang ngasih duit. Jadwal live Ramadan, Insya Allah Kak, Insya Allah kalau misalnya seperti biasa aja saya live Ramadan. Mungkin kalau jadwal kalau sore mungkin kemungkinan saya masak gitu ya. Saya nggak live. Dilihat nanti situasinya. Suamiku denger nih, senyum dia. Kak, kalau suami ngorok, istri ngorok, itulah indahnya dunia, ya. Oke? Kalau nanti diciumi bibirnya bau sedotan WC, Allah, Kak, diciumnya jangan bibirnya, dicium pipinya. Pagi ayah, indah ya tadi ngeroknya gitu. Ih, kamu orang saya nggak ngorok kok, misalnya gitu ya. Nggak apa-apa Kak, itu indahnya dunia. Dunia kan cuma panggung sandirawa. Dunia ini panggung sandirawa, tuh ya. Ceritanya mulai berubah. Suami susah disuruh sholat Mi di musola, diapain ya Mi? Suaminya susah kalau dia masih mau sholat, doakan, pasti masih ada hidayah itu. Puasa hari apa Mi? Tanggal 19 insya Allah, kalau memang pengumumannya benar. Jadi malamnya kita taraweh ya, malamnya taraweh. Asik, Masya Allah Kak. Kalau di sini bisa berubah suka-suka Kak. Sandirawa. Suami nggak mau saya yang ngorok. Oh, kalau yang ngorok istrinya. Sama Kak, bilangin sama suami, ayah, saya ngorok itu saya kecapean ya. Ayah, saya ngorok itu ya cuma ingin kasih nada-nada indah dalam dunia. Sambil bercanda kalau dia lagi duduk-duduk. Kak Astuti, pertanyaannya yang mana ini? Mi, suami sholatnya maghrib doang Mi. Allahu Akbar. Gini. Oh, apa tadi pertanyaannya? Bentar. Kak, dalam surat At-Taubah di ayat 84, kalau ada manusia, siapapun itu, yang ketika dicabut nyawanya sama Allah, surat At-Taubah nih ayat 84, silakan kamu buka, itu dalilnya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau sholat sampai akhir wafatnya, tidak taubat juga. La tusalli ahadukum, jangan pernah sholatkan orang itu. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan berdiri untuk mendoakan orang itu. Itu ancaman. Lalu bagaimana istri? Doakan. Sholat tahajud doakan, sholat tarawih doakan, sholat wajib doakan. Ibarat batu yang keras, kita nggak perlu marah-marah mengotori mulut kita untuk mengatakan sholat, nggak usah. Batu yang keras ditetesin air, dia akan berlobang. Begitu pula dengan manusia yang sering kita doakan, kita asupi kebaikan, Allah akan transfer kebaikan itu buat orang tersebut. Bisa difahami ya? Supaya teman-teman nggak capek hati, nggak puyeng, nggak vertigo. Doakan suamimu di setiap sholat, di setiap aktivitas. Begitu ya. Uang suami di tangan mertua, Masya Allah. Jika saya minta uang, mertua marah, dan sekarang saya dipulangkan ke orang tua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini sinetron episode berapa ini kalau kayak begini? Ibu mertua, dengarkan saya baik-baik. Kalau seandainya kamu ngerasa melahirkan anak laki-lakimu, kamu ngerasa membesarkan anak laki-lakimu, dan kamu meminta imbalan kepada anak laki-lakimu, itu salah. Yang benar adalah anakmu memberikan semampunya. Bukan semua uang anakmu untukmu, wahai mertua. Kalau sekarang saya dipulangin ke rumah orang tua saya, apakah itu jatuh talak? Iya. Tapi masih bisa rujuk. Kalau dia ucapkan kata talak 3, kamu tidak bisa kembali. Yang harus kamu lakukan untuk menenangkan diri dan jiwamu, ambil air wudhu secara benar. Lihat langit ada berapa lapisnya? 7. Sab'a samawatin tibaqa. Sampaikan semua niatmu, tapi ucapkan yang baik. Walaupun kamu dizolimi, Allah akan doanya sampai buat kamu. Lapis, nembusin langit ke-7. Nembusin ke langit ke-7. Ambil air wudhu, sholat saat ini, selesai salam, minta sama Allah, sebut nama Allah sesuai kebutuhan. Ya Allah ya Wahhab, pemberi tanpa batas, saya minta, misalnya kamu masih sayang, kembalikan suami saya dengan cara yang baik. Kalau memang dia tidak baik buat saya, beri saya ketenangan, dan apa yang harus saya lakukan, aku mohon petunjukmu. Begitu ya Kak? Oke? Oke. Dia memang tidak mengucapkan talak, tapi dengan cara kamu dipulangin ke rumah orang tua, itu namanya talak kiasan. Itu talak kias. Ya? Kalau suami nggak sholat, ya Kak, lalu boleh nggak saya mendoakannya? Ini ancaman Kak, sudah saya sampaikan. Begini saja, sedekahkan atas nama suami yang sudah meninggal, yang pernah nggak sholat itu, atas nama suami, untuk meringankan siksa kuburnya. Ya? Oke? Dia tidak pernah mengucapkan talak, tapi kamu dipulangin ke rumah orang tuamu, itu sudah kiasan. Tapi orang tuanya bilang ke ibu saya kalau saya selalu nuntut nafkah. Hai mertua, dan suami serta orang tuanya tidak pernah sholat. Oke, udah, tahajud sama istikharah Kak. Ya, tahajud sama istikharah. Suami dan mertuanya nggak pernah sholat, tahajud sama istikharah, panggil enam wali. Kamu kalau masih mampu untuk bekerja, cari pekerjaan. Allah akan kasih pekerjaan yang baik buat kamu. Ya? Oke? Bismillah, minta sama Allah. Sering bakar kemenyan, sudah, itu bukan orang baik Kak. Bukan orang baik itu. Gak apa-apa kakak, tinggalkan aja. Panggil enam wali, kakak yang urus surat talak, gak ada masalah itu. Kita berhak meminta talak kalau suami tidak sholat sama sekali, bahkan dia mempercayai Allah, mempercayai selain Allah. Itu namanya sudah musyrik itu. Ya, oke. Kalau memang itu benar yang kakak katakan, kakak boleh minta talak, karena dia nggak mau sholat sama sekali. Saya punya usaha salon mie, dan saya anak yatim. Nggak apa-apa, udah, minta sama Allah keberkahannya usaha salon itu. Misal ada yang kerimbat, baca bismillah, baca al-fatihah, ya. Oke, apalagi nanti ini mau Idul Fitri, mau Lebaran, orang pengen rambutnya itu cakep. Berdoa sama Allah yang baik-baik. Mau tanya, bolehkah minum pil biar enggak mens, biar bisa full ngimamin taraweh?
ngimamin taraweh. Kakak perempuan menjadi imam taraweh. Taraweh di mana? Buat anak-anak atau gimana? Kalau orang yang percaya ke dukun, tidak percaya kepada Allah, ya, keluar dari agama Islam itu, Kak. Kalau kakak, ya, kan ada imam yang lain. Misalnya kakak menjadi imam khusus perempuan, itu boleh. Tapi kan ada imam yang lain. Tidak boleh kita minum pil supaya kita nggak haid, itu nggak boleh. Yang pertama, ngerusak tubuh. Karena haid itu fitrah, Kak, dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita punya sakit ginjal atau kanker cuma gara-gara kita tidak mengeluarkan darah haid. Karena darah haid kan darah kotor. Assalamualaikum, Mi, minta tolong doa apa yang saya lagi cuci darah. Masya Allah ta'ala. Kak, baca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Baca artinya, karena di setiap ayat Al-Fatihah Allah menjawab apa yang kakak bacakan. Yang kedua, baca surat Al-Anbiya di surah ke-21 di ayat 83 sampai 84. Itu adalah zikir untuk kesehatan. Ya, saya doakan sehat kembali normal, bisa aktivitas seperti sedia kala. Amin. Ya, oke? Mana tadi pertanyaannya? Kalau talak 3 itu harus nikah dulu, Kak. Perempuan itu nikahnya nggak sembarang nikah. Suami nggak mau jadi imam sholat, mungkin dia malu, Kak. Dia merasa belum sempurna. Kita support, jangan dikatain, ya. Kita support, jangan dikatain. Al-Anbiya ayat 83-84, Kak. Anni masanniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Itu adalah kisah-kisah orang yang matanya buta atas izin Allah, tapi bacanya dengan penuh keyakinan, matanya normal kembali, Kak. Kalau misalnya kakak tidur tidak berdekatan dengan suami, tapi kakak nggak kuat dengan kipas angin, itu maafu, Kak, nggak ada masalah, dimaafkan. Tapi kalau kakak niatnya pisah tidur tidak sama suami atau tidak sama istri, niatnya jelek, hanya untuk menghindari suami, itu nggak baik. Tidak akan dapat mawaddah atau rahmanya. Gimana hukumnya, Mi? Sekarang dia udah punya anak lagi. Ini pertanyaannya yang mana? Mama Rizky. Pertanyaan di atas mungkin ke filter ya, Kak. Nggak ada ini pertanyaan ini. Saya scroll ke atas nih. Kak Lisma Ayu, kalau suami nggak ngasih nafkah, ya, sekarang saya gimana, Kak? Izin saya sampaikan. Jangan pernah gengsi untuk menjadi apapun. Misalnya kakak berkenan untuk menjadi membantu orang menyetrika, atau membantu orang cuci piringnya, sekedar untuk makan kakak, insya Allah nanti berkah sambil tahajud, ya. Masya Allah. Mi, saya ngerasa gagal untuk mendidik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Izin ya, Kak, saya sampaikan sekali lagi, tolong berikan surat Al-Anbiya ayat 83-84, Kak. 83-84 bukan 85. Kalau kita ngerasa pengen anak-anak itu menjadi soleh dan solehah, Al-Quran mengajarkan, yuk kita sendiri yang berbuat baik. Di rumah itu harus ada satu orang yang rajin sholat, yang rajin ngaji. Satu aja. Nanti Allah akan alirkan, transfer semua energinya buat orang-orang yang susah sholat, buat orang-orang yang susah diajak kebaikan. Jangan kotori kata emosi itu dari lisan kita. Nanti kakak puyeng, tensi tinggi, gak bisa tidur, vertigo. Lebih baik kita sholat dan kita doakan. Karena anak itu adalah yang ciptakan Allah. Kita kembalikan ke Allah masalahnya. Suami itu adalah yang ciptakan Allah. Kita kembalikan masalah suami kepada Allah. Maliki yaumiddin. Serahkan semua urusannya ke Allah. Ya, oke.
Insya Allah semua akan baik-baik aja kalau kita dekat ke Allah, Kak. 83, 84 untuk kesehatan nggak? Ya. Yang mana itu pertanyaannya, Kakak? Siapa ini? Kakak Hodijaneng. Sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah tidur pisah sama suami? Umpamanya saya di atas spring bed, suami di bawah, tapi nggak ada masa. Begini, Kak, kalau nggak ada masalah apa-apa, kakak tidur terpisah, mungkin bisa jadi suami gerah pengen tiduran di bawah, itu boleh. Tapi memang sebaiknya mau ada masalah ataupun tidak, itu lebih baik kita tidurnya sama-sama, walaupun satu madhab sana, satu madhab sini. Ya, Al-Anbiya, Kak, surah ke-21. Anni masanni dzurru wa anta arhamur rahimin. Bagaimana cara menyikapi suami yang mau menikah lagi? Sama, buat maksudnya apa itu? Yang ditanya buat anak surah apa? Suami mau nikah lagi. Allahu Akbar. Bagaimana cara menyikapinya? Kakak masih sayang nggak, saya tanya. Kalau kakak masih sayang sama suami yang mau menikah lagi, serahkan semua urusannya sama Allah. Ini mumpung suami belum nikah lagi, ya, mumpung suami belum nikah lagi, kencengin tahajudnya. Kencengin tahajudnya. Kencengin tahajudnya. Karena orang-orang yang melakukan sholat tahajud, yang pertama Allah angkat derajatnya. Yang kedua, orang sholat tahajud punya masalah apapun, Allah langsung cepat kasih solusinya. Solusinya tuh paling keren. Yang ketiga, orang sholat tahajud, suami mau nikah lagi, semua yang tidak baik, yang batil bakalan Allah lenyapkan. Nggak akan jadi itu semua. Nggak akan jadi. Kalau Allah berkata nggak jadi nikah, nggak akan jadi. Sholat tahajud kencengin. Gitu ya. Oke. Mi, saya difitnah sama tetangga. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu saya dizolimi sudah 1 tahun, saya didiamkan. Balasan Allah itu nyata. Kakak gak usah pakai puyeng, udah diemin aja. Diemin aja. Ya, kakak deketin diri aja sama Allah. Tunjukkan pesonamu di hadapan Allah. Oke? Mi, tidur sama suami pisah, alasannya kalau anak bangun tengah malam keganggu. Maksudnya gimana ya? Tidur misah kalau anak keganggu. Bukan alasan itu, Kak. Bukan alasan kalau anak tidur terganggu. Kalau terlalu sering seperti itu, nanti kakak gak dapat mawadah, gak dapat warohmah, ya. Oke? Apa sholat gak tepat waktu bisa bikin rizki kita seret? Begini, Kak. Kalau ada orang yang belum azan aja, dia sudah prepare mau kenanya, wudunya, sholatnya, itu imannya keren tuh. Maka Allah akan cepat urusin semua masalahnya dengan cepat. Karena panggilan Allah itu dia utamakan ketimbang urusan dunia. Maka siapa yang dipanggil sama Allah cepat, rizkimu akan cepat. Itu logikanya. Apa yang kamu mintakan, segera Allah datangkan. Karena kamu segera berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Ya, oke. Mi, saya tidur pisah, tapi itu karena suami sendiri yang mau. Tanya alasannya kenapa. Sedih kalau minta maaf nggak dimaafin, rasanya sedih.
Kita sedih di dunia, air mata jadi saksi di akhirat. Sabar ya. Banyakin istighfar. Setelah tahajud banyakin istighfar. Dalilnya istighfar itu di surat Ali Imran ayat 17. Allah kasih kesabaran lebih. Syaratnya tahajud. Ini apa hukumnya kalau istri pergi sama mantan suaminya tanpa setahu suami? Masukin istrinya ke keranjang kuning etalase nomor 5. Udah banyak ini etalase saya. Istri pergi sama mantan suami tanpa sepengetahuan suami. Pertanyaan saya, kenapa tuh suami bisa tahu? Siapa yang ngasih tahu? Hah? Kakak bawa intel? Masya Allah. Keranjang kuning etalase nomor 5. Sematkan itu istrinya. Dosa besar itu istri. Pergi kagak ngomong-ngomong, perginya sama mantan. Buang mantan. Kalau masih ingat sama mantan, berarti belum bisa lupa. Rupanya dia mau CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Kak, tahajud. Nanti Allah akan kasih tahu siapa istri kakak sebenarnya. Kalau jika istri pisah kamar demi menjaga kesehatan mental dan berusaha menyayangi diri sendiri, sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Tapi jangan melampaui batas meninggalkan suami, tidurnya misah. Tahajud itu minimal 2 rakaat, paling keren 8 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Itu keren tuh. Terakhir jam untuk sholat tahajud jam berapa, Mi? Sebelum adzan subuh, tapi jangan terlalu mepet. Karena kalau kakak pengen dapat rezeki keren, pengen dapat kesabaran keren, pengen dapat istiqomah dan khusyuknya keren dalam sholat dan ibadah, pengen ucapannya terjaga dengan yang baik, ya, istighfar syaratnya tahajud. Dapat 4 yang keren tadi, perintahnya dalam Al-Quran nggak? Di surat Al Imran ayat 17.